Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, nashkurullah syukran katsiran ala kulli ni'mati an'amana Allahu ni'matan katsirah min mawlidina hatta al-yawm wa hatta al-an, wa naltaqi fi hadha al-majlis bisihah wal afiyah walhamdulillah, wa nuwasilu darsana fi tafsir juz' amma min tafsir juz' 30 min kitabil aziz. Wa sanubayyinu hadha tafsir min kitab at-tashil li ta'wil at-tanzil fi surat an-nazi'at. Kita akan lanjutkan setelah memuji Allah tabaraka wa taala. Kita bersyukur kepadanya nikmat yang begitu besar yang telah Allah taala limpahkan kepada kita semua dari semenjak lahir kita sampai hari ini. Nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Ini sangat penting untuk diingatkan selalu agar kita senantiasa bersyukur kepadanya. Dan kita bertemu kembali di majlis ilmu yang mulia ini. Akan kita lanjutkan tafsir juz' amma, tafsir juz' 30 dari Amma Yatasa'alun, dari kitab Al-Quran. Dan kita akan menjelaskan tafsir ini dari kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil. Pembahasan kita telah masuk ke surat An-Nazi'at, ataupun akan kita lanjutkan tafsir ayat dari ayat-ayat yang ada dalam surat An-Nazi'at yang ada di juz 30. Kita masuk di ayat yang ke-28. 27, Pak. 27. Qala Allah Ta'ala: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها mata'an lakum wa li'an'amikum. Kita akan membahas surat An-Nazi'at dari ayat 27 sampai 33. Setelah kita bacakan tadi 7 potong ayat dalam surat An-Nazi'at, ya, dalam surat An-Nazi'at. Setelah itu al-muallif menyebutkan di sini soal Udhkur ma'ani hadhil kalimat. Sebutkan makna-makna kalimat-kalimat ini. Samkaha, sawwaha, aghtosha, akhraja duhaha, dahaha, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, arsaha mata'an. Ya, tadi di dalam ayat yang kita bacakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a antum asyaddu khalqan amis sama. Apakah kalian lebih berat penciptaannya daripada langit? Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kalimat istifham di sini untuk menetapkan bahwa penciptaan manusia itu tidak seberat penciptaan langit, walaupun segala bentuk penciptaan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang berat bagi Allah.
Hanya saja dibandingkan antara penciptaan manusia dengan penciptaan langit, masih lebih berat penciptaan langit. Sehingga istifham pertanyaan di sini bukan karena ketidaktahuan, karena ingin menetapkan ataupun ingin mengingkari. Istifham ingkari, ingin mengingkari dari pernyataan orang-orang kafir yang seakan-akan menolak berita-berita yang menyebutkan tentang hari berbangkit. Mereka menolak tentang adanya hari berbangkit. Bagaimana mungkin sudah mati, sudah meninggal dunia, sudah hancur, dimakan tanah, sudah lebur dengan tanah, kenapa bisa dihidupkan? Dihidupkan kembali. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan mengatakan, wahai manusia, hai kalian yang mengingkari hari berbangkit, a antum asyaddu khalqan minas sama', apakah penciptaan kalian lebih berat daripada menciptakan langit? Maksudnya apa? Bahwasanya penciptaan langit itu lebih berat daripada menciptakan kalian, wahai manusia. Maksudnya apa? Wahai manusia, gampang sekali menciptakan kalian. Walaupun menciptakan langit adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala karena Dia Al-Qadir. Ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Maha mampu atas segala sesuatu. Nah, itu dia maksudnya. Antum asyaddu khalqan amis sama. Apakah kalian lebih berat penciptaannya daripada langit? Ya, banaha, yang Allah Ta'ala telah membangunnya. Ini telah membangunlah langit. Allah Subhanahu wa taala yang telah membangun langit, seperti yang sudah kita jelaskan pada beberapa ayat sebelumnya, bagaimana penciptaan langit tersebut Allah Ta'ala menjadikan langit itu berlapis-lapis dengan ketebalan yang sangat kuat, yang tidak ada retak, ya, tidak ada retak pada langit tersebut. Walaupun ya retak rambut, enggak ada celah sedikit pun, benar-benar rapat sehingga tidak bisa ditembus. Oleh karena itu langit memiliki pintu-pintu, enggak bisa nembus dari lapisan langit itu, enggak bisa, harus melalui pintunya. Dan malaikat-malaikat juga turun melalui pintu-pintu langit. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin membantah mereka, antum asyaddu khalqan minas sama banaha. Apakah kalian lebih berat penciptaannya daripada langit yang telah Allah bangun, yang telah Dia bangun? Rafa'a samkaha fasawwaha, Dia yang telah mengangkat samkah. Nanti disebutkan makna samkah di sini ya. Samkun itu bermakna bina atau bisa bermakna saqaf. Ya, rafa'a, Dia yang telah mengangkat, menjadikan langit itu di atas tanpa tiang. Coba antum lihat, ada enggak tiangnya? Yang namanya kita makhluk ketika ingin membuat sesuatu di atas, ya, maka itu harus ada penyanggahnya, harus ada tiangnya. Kalau tidak apa? Runtuh, rubuh. Istilahnya ada gaya gravitasi. Yang penting enggak banyak gaya lah. Ada gaya gravitasi. Ya, apabila benda dilemparkan maka dia akan ke bawah. Dilemparkan ke atas kemudian enggak bertahan di atas, dia ke bawah. Ya, ala kulli hal, rafa'a samkaha fasawwaha, kemudian Dia yang meratakannya, menciptakan, menyempurnakannya, fasawwaha. Ya. Taib. Wa aghtasha lailaha. Dia akan jelaskan di sini ya, aghtasha lailaha. Ya, ini maknanya adlama. Aghtasha lailaha. Dialah yang telah menjadikan malam itu gelap. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam itu gelap, siang itu terang benderang, malam itu gelap. Allah Ta'ala yang ciptakan itu, bukan terjadi dengan sendirinya. Walaupun di dalam itu ada ilmunya. Ketika kita mengatakan kenapa malam itu gelap? Ya iya, karena mataharinya sudah tenggelam. Tapi siapa yang jadikan itu semua? Siapa yang mengatur itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Aghtasha lailaha, yakni adlama lailaha. Ya. Wa akhraja duhaha. Dia juga yang telah mengeluarkan waktu duha. Maksudnya setelah malam gelap, Allah Ta'ala yang telah menjadikan waktu duha. Akhraj, Allah yang keluarkan waktu duha itu. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menahan hari-hari kita itu malam terus, sebagaimana di akhir zaman ketika Dajjal itu turun, kan banyak yang terfitnah dengan Dajjal karena dia mengaku Tuhan. Dan hari pertama dia, kata Nabi SAW, hari pertama dia muncul itu seperti setahun rasanya. Coba antum bayangkan gimana enggak beratnya fitnah ini, fitnah Dajjal. Hari pertama dia muncul itu rasanya satu hari seperti satu tahun. Bayangkan, siang itu manusia menunggunya setengah tahun. Bisa enggak antum membayangkan, siang hari nunggu matahari tenggelam, nunggunya sampai berapa lama? Setengah tahun.
malamnya nunggu setengah tahun, karena satu hari pertama seperti setahun. Itulah fitnah Dajjal. Satu hari dia itu seperti satu tahun. Sampai-sampai sahabat kan tanya, ya Rasulullah gimana sholat waktu itu? Ya kan? Sahabat tanya waktu itu, ya Rasulullah gimana sholatnya kalau satu hari seperti satu tahun? Maksudnya apa? Setengah hari, matahari itu enggak tenggelam-tenggelam, lama tenggelamnya, setengah tahun baru tenggelam. Itu gimana sholatnya? Maka kata Rasulullah, faqdurulah. Ya, faqdurulah. Ya kalian hitunglah. Jarak-jarak sholat itu ya hitung sholat. Subuh sampai ya zuhur berapa jam? Itu hitung seperti itu. Zuhur sampai asar berapa jam? Sholat nanti di asarnya. Walaupun tetap siang. Itu fitnah Dajjal. Jadi jangan enteng, fitnah Dajjal gampang aja, lihat aja, belum tentu. Ya, belum tentu kita selamat ketika naudzubillah, ya. Ya min fitnatid Dajjal. Dajjal itu fitnahnya berat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkannya, dalam salat beliau sering menyebutkannya karena berat fitnah Dajjal itu. Baik. Jadi itu dia. Ini Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraja duhaha. Dialah yang telah mengeluarkan waktu duha sehingga muncul duha, muncul waktu pagi. Allah yang mengeluarkan itu, tidak malam terus. Kalau malam terus, waduh, susah kita kalau malam terus. Ya, tidak ada siang, tidak ada matahari. Wal ardu ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu dahaha. Dijelaskan oleh beliau di sini makna ya dahaha, yakni basataha. Dialah yang telah membentangkannya, dan bumi setelah itu dahaha, dia yang telah membentangkannya. Akhraja minha ma'aha, air. Dialah yang telah mengeluarkan dari al-ard, minha yakni minal ard. Akhraja minal ardi ma'aha, Allah yang telah mengeluarkan ya dari bumi ini airnya, wa mar'aha, dan rumput-rumputnya. Mar'a, ya ini tempat mengembala ra'i, mengembala kambing, kan banyak rumput di situ, membutuhkan banyak rumput, dia yang mengeluarkan itu. Allah Ta'ala yang mengeluarkan dari bumi ini airnya, dan dia pula yang telah mengeluarkan dari bumi ini apa? Tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan. Ya, dia yang keluarkan. Kemudian kita makan, kita konsumsi, kita ambil, air itu kita ambil, kita konsumsi dari kita kecil sampai besar. Masya Allah, begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal jibala arsaha, demikian juga gunung-gunung yang kami tegakkan. Ya, asbataha. Mata'an lakum wa li an'amikum. Ini sebagai mata'. Mata' itu ya barang-barang dunia, merupakan kesenangan dunia, sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Itu mata' amti'ah. Jamaknya apa? Mata'un au amti'atun. Mata'an lakum, ya untuk manfaat bagi kalian, kesenangan bagi kalian, sesuatu yang kalian butuhkan. Ini mata'an lakum wa li an'amikum. Demikian juga bagi an'am kalian, bagi hewan-hewan ternak kalian. Nah, itu terjemahannya para jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beralih kepada penjelasan secara makna kalimat per kalimat yang memang lebih beliau khususkan di sini penjelasannya, dan beberapa tafsiran atau penjelasan beliau ya, karena sedikit beda makna terjemah dengan tafsir ya. Sebagian besar dari kalangan kita, khususnya orang-orang Indonesia, menganggap bahwasanya Al-Quran terjemahan itu adalah tafsir, walaupun memang terjemahan-terjemahan itu buah dari membaca tafsir sehingga bisa menerjemahkan dengan baik ya, karena dilihat dari tafsiran-tafsiran yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, ini kata beliau, sebutkan makna-makna kalimat-kalimat ini. Al-kalimah yang pertama samkaha ya, samkaha. Samkaha apa maknanya kata beliau? Banainaha saqfaha. Ini kami yang telah membangunnya. Jadi rafa'a samkaha. Kalau tadi a antum asyaddu khalqan amis sama, itu jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin bertanya kepada mereka karena a di sini antum. Aslinya kan antum. Tapi a di sini adalah huruf istifham, huruf tanya. Ya. A antum tadhhabun, apakah kamu akan pergi? Misalnya seperti itu. Boleh atau tidak? Boleh. Atau hal tadhhabun, hal antum tadhhabun, boleh menggunakan a istifham. A antum. Ya, itu pertanyaan apakah? A antum asyaddu khalqan, apakah kalian lebih berat penciptaannya daripada langit? Ya. Rafa'a samkaha. Samkun,
atau samkaha di sini maknanya kata beliau banainaha, kami yang telah membangunnya. Ya, saqfaha ya ini seperti saqaf. Jadi langit itu bagaikan atap. Saqaf tahu ya? Atap. Seperti ini kan saqaf, langit-langit. Atap merupakan atap bagi penduduk dunia, bagi penduduk bumi. Itu jadi atap bagi mereka. Itu maknanya. Jelas ya? Samkun. Samkun itu saqaf. Sesuatu yang di atas. Samkun. Ya, kalau kita lepaskan domirnya samkun artinya. Sama kayak smuku. Bukan samak. Beda samak sama samkun ya. Kalau samak apa? Samakun ikan, asmak ya. Samakun itu ikan, samkun saqaf. Ya, atap langit, sesuatu yang di atas. Yang dibangun dia di atas. Taib. Jadi jangan nanti antum baca ini enggak ada harokatnya. Di sana rafa'a samkaha fasawwaha. Di sini antum baca samakuha. Ikannya. Ikan itu justru di bawah di bahar ya, bukan di sama. Sawwaha. Ya, apa makna sawwaha kata beliau di sini? Itu pada ayat yang ya fasawwaha. Setelah itu rafa'a samkaha fasawwaha. Apa makna sawwaha? Yakni sawwaha sama. Allah Subhanahu wa taala meratakan langit. Kan secara sawwa itu kan seperti antum dengar para imam salat itu sawu, ya kan? Sawwa yusawi, fi'il amrnya apa? Sawu sufufakum. Maksudnya apa? Ratakan. Ya, supaya rata. Ya. Jadi ratakan saf-saf kalian. Itu sawwaha. Makna sawwa secara bahasa meratakan. Tapi sawwa yang dimaksud di sini kata beliau, yakni khalaqaha khalqan mustawiyan. Allah Ta'ala menciptakan langit itu dengan penciptaan yang mustawiyan. Apa itu mustawiyan? La tafawuta fiha. Tidak terjadi tafawut. Tafawut itu apa? Ya, ketidakrataan, kekacauan dalam penciptaan, dalam pembuatan. Yang satu gini, miring. Ya, itu namanya. Seperti mungkin seorang yang membangun atau membuat sesuatu kemudian kacau, terjadi tafawut. Terjadi tafawut itu maksudnya enggak rata, enggak rapi. Ya, jadi kami yang telah menciptakan ya dengan penciptaan yang mustawiyan. Apa itu? La tafawuta fiha. Tidak ada perselisihan pada langit itu, tidak ada kerusakan. Beda ini, kemudian bertabrakan, kemudian ada yang satu gini begitu. Enggak ada seperti itu. Tafawut itu artinya enggak rata. Ya, tidak rata. Mustawiyan itu ya artinya istawa yastawi, itu juga artinya merata. La syuquqa, ataupun tidak ada retak-retak. Tidak ada retak-retak ketika penciptaan ini benar-benar rapat, rapi, bagus, indah, kokoh, semua. Karena tidak ada yang aib pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua ada hikmahnya dan memiliki kekuatan. Demikian juga langit. Dan sudah kita bahas sebelumnya. Wala futura, demikian juga tidak ada futur, tidak ada ya yang pecah-pecah, tidak ada yang roboh, tidak ada yang sebagian langit nimpa manusia, itu enggak ada. Ya, atau sebagian langit itu masuk ke dalam laut atau semisal yang enggak ada. Benar-benar kokoh di atas manusia. Taib. Itu dia makna sawwaha, rata, maksudnya Allah Taala yang membaguskan penciptaannya, diciptakan kemudian diratakan dengan bagus. Langit rata. Ya, mustawiyan. Walaupun kita melihatnya seperti melengkung ya. Ya, kita melihatnya seperti melengkung mungkin karena saking lebarnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang terpenting langit itu Allah Ta'ala sebutkan sebagai apa? Samkun. Sebagai apa? Samkun. Apa samkun? Saqaf, sesuatu yang di atas. Dan Allah Ta'ala menyebutkan sawwaha. Ini menyebutkan tidak ada kebengkokan, lengkung, enggak ada. Itu pandangan kita, tapi aslinya sawwaha, rata. Rata. Seperti antum buat atap gini, rata. Gimana kalau sekiranya agak miring-miring, kecuali memang agak bentuk model gitu ya. Mau cari model, nah ini benar-benar rata, bagus langit itu. Walaupun kita lihat loh kok bengkok ya, kok melengkung seperti itu. Tapi ini dia berita dari Al-Quran, rata. Sawwaha, kata Allah. Rafa'a samka, Allah angkat sebagai samk. Hanya itu kembali ke mana? As-sama. Rafa'a samkas sama. Kami angkat dia sebagai sakofnya sama. Ya, sebagai sakof atas, sebagai bagian atas. Fasawwaha, kemudian kami ratakan. Ya ini khalaqna khalqan mustawiyan la tafawuta fiha wala syuquqa wala futura.
enggak ada kebengkokan, enggak ada beda-beda begini, ya, yang satu agak tinggi tidak ada, rata, benar-benar rapi. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian kata beliau, aghtosha. Apa ini aghtosha? Azlama. Ya, bukan menzolimi azlama, ya. Kalau zalim itu zalama yazlimu. Kalau azlama menggelapkan, membuat gelap, muzlim. Gelap. Ya, azlama. Aghtosha yakni azlama. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan malam itu muzliman, ja'ala lailaha muzliman. Ini aghtosha maknanya azlama, kata beliau. Apa itu azlama? Ja'ala lailaha muzliman. Allah Ta'ala yang telah menjadikan malam itu gelap. Dia yang telah jadikan malam itu gelap, enggak terang, gelap. Kalaupun terang di sana itu bias dari cahaya bulan ataupun dari bintang-bintang yang menghiasi langit, ya. Taib. Itu dia aghtosha. Jelas ya mana aghtosha? Aghtosha wa aghtosha lailaha wa akhraja duhaha. Nah, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa aghtosha lailaha wa akhraja duhaha, dialah yang telah mengeluarkan duha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan apa? Duha. Iya. Duha dari langit. Ini aghtosha lailaha hanya kembali ke mana, ikhwan? Kepada sama. Ya. Dialah yang telah menjadikan malam di langit itu, ya, menjadi gelap. Jadi kalau antum lihat sudah masuk waktu malam, ya, gimana langit kondisinya? Gelap. Ya, kondisi langit itu gelap. Taib. Wa akhraja duhaha, setelah gelap itu habis, malam habis, Allah Ta'ala yang mengeluarkan duhaha. Hanya kembali ke mana ini? Sama lagi, dia yang mengeluarkan waktu duha, duhanya langit. Jadi terang lagi. Nah ini waktu duha, udah mau masuk waktu duha, ya kan? Terang lagi dia. Nah, sehingga kata beliau, akhraja duhaha, kata beliau, abroza naharoha. Allah abroza itu memperlihatkan. Baris, terlihat. Ada domir baris, ada domir. Nah, pernah belajar domir baris, ya? Domir yang kelihat, yang terlihat. Ada domir yang mustatir. Nah, baris ataupun abroza. Akhraja ini abroza naharoha. Allah Ta'ala yang memperlihatkan siangnya. Karena awal siang, maksudnya yang terang tadi, awal nahar adalah duha. Jadi duha yang disebutkan. Ya, duha yang disebutkan. Taib. Wa abbaro anin nahari bid-duha. Allah Ta'ala mengibarahkan nahar siang itu dengan duha. Li'anna duha asyrafu awqatin nahar wa atyabuha, karena duha itu merupakan waktu-waktu siang yang paling asyraf, yang paling mulia dan yang paling thayyib, yang paling bagus. Ya, makanya ada keutamaan salat di awal duha atau yang sering kita kenal dengan salat isyraq atau salat syuruk ini. Saat-saat muncul pertama kali matahari pertama sekali, ya, di awal duha. Karena salat syuruk itu merupakan salat duha juga sebenarnya. Salat duha cuma dia punya keutamaan sendiri apabila didahului dengan bertahan di masjid setelah salat subuh menunggu awal duha. Nah, ini salat awal duha yang punya keutamaan ini 2 rakaat seperti pahala haji. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan nahar dengan duha. Kenapa? Karena duha, kata beliau, asyrafu awqatin nahar wa atyabuha. Waktu siang yang paling mulia itu adalah duha, dan yang paling baik adalah duha. Akhraja diya'aha, ataupun maknanya Allah yang telah mengeluarkan diya'nya. Diya' itu cahaya. Allah Ta'ala yang telah mengeluarkan cahayanya. Nawwaroha, yang telah menyinarinya, yang memberikan sinar pada langit tersebut. Jadi langit itu disinari. Ini di waktu duha. Jadi Allah Ta'ala mengungkapkan nahar itu dengan duha. Jelas di sini, ya? Taib. Kemudian kalimat yang lainnya. Kata beliau al-kalimah dahaha. Dahaha itu tadi pada ayat yang ke-29, ya. 30. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Taib. Apa makna dahaha? Dan bumi setelah itu, maksudnya setelah penciptaan
setelah penciptaan langit, dahaha. Allah Subhanahu wa taala daha al-ard. Daha al-ard. Apa itu daha? Daha yadhu. Ya, fiilnya daha yadhu, dahwan. Seperti da'a yad'u da'wan. Da'watan. Daha yadhu dahwan. Apa makna daha? Yakni basatoha. Basat, yakni membentangkan. Basata itu membentangkan. Jadi daha maknanya adalah membentangkan. Ya, wal ardu ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah penciptaan itu, setelah itu maksudnya setelah penciptaan langit, dahaha maksudnya dahal ard, basatal ard. Setelah penciptaan langit kemudian Allah taala bentangkan bumi. Jadi bumi itu terbentang luas. Ya, terbentang luas. Cukup bagi orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi enggak perlu cari planet Mars. Ya. Ya, seperti disebutkan dalam surah Al-Mursalat kan seperti itu. Ya, dalam surah Al-Mursalat Allah Subhanahu wa taala ya alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata, alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata, bukankah kami telah menjadikan bumi ini kifatan, yakni yakfi, untuk siapa? Untuk ahya'an, untuk orang-orang yang hidup, dan untuk orang yang mati. Jadi enggak usah antum repot-repot nyari planet Mars, pindah ke sana. Masih banyak kaplingan kosong, sini juga banyak. Masih banyak tanah kosong, di hutan-hutan sana banyak tanah kosong. Jadi enggak usah takut, enggak usah khawatir enggak dapat tempat, karena Allah Subhanahu wa taala yang atur semua, siapa yang hidup, siapa yang meninggal. Gampang bagi Allah untuk mengganti satu kaum sehingga tersisalah barang-barang dan tanah mereka yang bisa antum miliki. Ya, taib. Ya, tidak perlu khawatir. Basatoha, Allah taala yang bentangkan bumi ini. Ja'alaha salihah lil inbat, Allah yang telah menjadikan bumi ini ya salihah, yakni mampu untuk menumbuhkan. Salihah lil inbat maksudnya mampu untuk menumbuhkan. Allah taala jadikan bumi ini, tanah ini yang Allah taala telah bentangkan, diciptakan kemudian dia ratakan. Ya, walaupun ada bukit-bukit dikit lah gitu ya, dan naik turun, tapi secara umum kalau secara ini merata, dia rata. Ya, bumi ini rata sebagaimana langit tadi diratakan. Ya, enggak tahu mana pinggirnya. Allahu a'lam. Rata semua. Baik. Jadi ja'alaha salihah lil inbat. Allah taala yang telah menjadikan bumi ini ya bisa menumbuhkan, sehingga apabila antum melemparkan sebuah biji, tak lama kemudian antum akan dapati apa? Ya, akan muncul tunasnya. Apalagi di Indonesia, apa aja dilempar tumbuh. Ya kan? Apa aja dilempar di tanah Indonesia itu tumbuh. Ya. Mau biji apa, apalagi batang singkongnya lempar gini udah tumbuh singkongnya. Ya. Taib. Asalkan uang aja jangan antum lempar, enggak tumbuh dia. Kecuali lempar di bank konvensional tumbuh dia. Ya, tumbuh bunga katanya, bunga riba. Taib. Wa minal ulama'i man qala dahaha ma'nahu akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Walaupun ada sebagian ulama mereka berkata makna dahaha yaitu ayat setelahnya sebagai tafsirnya, sebagai penjelasnya. Apa ayat setelahnya? Ya, wal ardu ba'da dzalika dahaha. Setelahnya apa? Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ada sebagian ulama menafsirkan bahwa makna dahaha artinya apa? Allah taala mengeluarkan dari bumi itu air dan tumbuh-tumbuhan. Mar'a itu rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan. Ya. Ai akhraja minhal ma'a wal mar'a wa syaqqaqa fihal anhara wa ja'ala fihal jibala. Ya, ini maksudnya Allah taala yang telah mengeluarkan dari bumi ini al-ma' wal mar'a, tumbuh-tumbuhan, rumputan, wa syaqqaqa fihal anhar, Allah taala yang telah membelah di bumi ini sehingga dibelah dengan apa? Dengan sungai. Tidakkah kita lihat bagian bumi ini yang satu dengan yang lainnya, yang awalnya itu menyatu, kemudian Allah belah dengan lewatnya air sungai. Masya Allah. Ya, yang dengan air sungai yang mengalir tadi Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sumber kehidupan lagi. Subhanallah. Allah taala yang belah itu. Kalau sekiranya rata begitu tidak terbelah dengan air, nah susah juga kita. Ya, dengan adanya sungai Allah belah bagian bumi ini dengan adanya sungai tadi. Wa ja'ala fihal jibala, kemudian Allah tancapkan di bumi ini gunung-gunung. Sebagai apa gunung-gunung itu? Autada, jangan pasak, pakai bahasa Arab dikit lah.
Pasak. Pasak itu bahasa Indonesia. Autada. Kan surat apa? An-Naba ya, surat An-Naba. Kami jadikan gunung-gunung itu sebagai watedun ataupun pasak-pasak. Allah tancapkan sehingga bumi ini lebih kokoh. Ya, sebuah ciptaan Allah Subhanahu wa taala diratakan kemudian ini bergoyang. Tancap bumi sebagai pasak supaya bumi enggak goyang-goyang. Kecuali nanti dekatnya hari kiamat ketika gunung-gunung ini seperti apa? Sarab. Iya kan? Seperti apa? Fata morgana hancur. Ya goyang sudah. Laksana ya layaknya sebuah benda yang antum tahan di dinding itu dengan pasaknya, dengan pakunya. Cabut pakunya. Gimana bendanya? Jatuh ya, hancur, tak kuat dia menahan dirinya. Taib, itu dia. Mar'aha. Apa ini mar'aha? An-nabat alladhi tar'ahul an'am. Ya, ini tumbuh-tumbuhan. Ya, yang dimakan oleh hewan-hewan ternak, yang dicari oleh hewan-hewan ternak ataupun tar'ahul an'am yang engkau memberikannya kepada hewan-hewan ternak. Wakila aidon, ada yang mengatakan wan nabat alladhi ya'kuluhun nas. Tumbuh-tumbuhan yang dikonsumsi oleh manusia, itulah mar'aha. Fa akhraja minha ma'aha. Allah mengeluarkan dari bumi ini airnya, yang mana airnya tersebut sebagai sumber ya, sebagai sumber penghidupan manusia, sebagai sebab sumber penghidupan manusia dengan air tadi yang Allah Ta'ala keluarkan. Dan Allah Ta'ala juga yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan dengan tumbuh-tumbuhan tadi dimakan oleh hewan-hewan, menjadi makanan hewan-hewan dan menjadi makanan yang dikonsumsi oleh manusia, sehingga kita bisa mengkonsumsi buah-buahan, sayuran dan yang lainnya. Ya, dan yang lainnya. Taib, wallahu a'lam. Besar sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang lainnya, kalimat yang lain, arsaha. Apa ini arsaha? Athbataha. Isbat, asbataha. Allah yang telah menancapkannya dengan kokoh memang. Seperti antum memasak sesuatu dengan paku, tak sampai benar-benar pasaknya tersebut menahan benda tersebut. Nah, ini arsaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengokohkannya, itu maksudnya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibal arsaha, dan gunung-gunung Allah yang mengokohkannya. Fil kalam mahzuf. Ya, ini ada yang mahzuf. Wal makna arsaha fil ardi. Ada yang mengatakan maknanya adalah arsaha fil ardi. Jadi seakan-akan ada kalimat terbuang di sana. Wal jibala arsaha fil ardi. Dan gunung-gunung Allah Ta'ala mengokohkan atau menancapkannya di bumi. Itu dia makna aslinya, tapi itu tidak disebutkan karena sudah bisa difahami. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung yang Allah Ta'ala tancapkan gunung itu, ya udah pahamlah di mana gunung itu ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah paham kan? Makanya mahdzub, dia enggak perlu disebutkan lagi. Karena sudah paham yang namanya gunung tidak ditancapkan di langit. Ya, tidak ditancapkan di udara. Akan tapi Allah Ta'ala tancapkan di bumi. Mata'an lakum wa li an'amikum. Apa makna mata'an? Kata beliau manfaah. Mata'an yakni manfaatan, sebagai manfaat bagi kalian, wali an'amikum, dan manfaat bagi hewan-hewan ternak kalian. Jadi ini untuk manfaat bagi manusia sebenarnya semua. Baik itu langit yang menurunkan air hujan, ya, di atas langit juga ada duhanya, ada malamnya secara bergantian, ada siang malam. Allah Ta'ala turunkan hujan. Kemudian dari bumi juga Allah keluarkan air. Allah Ta'ala tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Kemudian Allah Ta'ala jaga bumi ini, Allah hamparkan, Allah jaga dengan adanya gunung-gunung tadi. Semuanya untuk siapa ya ikhwan? Ada lagi lautan, ada sungai-sungai yang membelah, ada ikannya lagi di dalam, ada buayanya lagi. Ya kan? Semua ada. Ada ikan-ikannya, bisa kita berlayar, kemudian kita jadikan sebagai wasail untuk transportasi untuk menuju tempat yang jauh, yang memudahkan kita sampai ke tempat jauh. Untuk siapa semua ini? Mata'an lakum, kata Allah. Ini semua manfaat untuk kalian. Subhanallah. Ya Allah, ini untuk kalian wahai manusia, untuk kalian, untuk hewan-hewan ternak kalian. Betapa penyayangnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala untuk kalian wahai manusia. Cuma satu aja yang Allah Ta'ala minta. Ya.
Apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang Allah taala minta, yang Allah taala tuntut. Itu pun tuntutan tersebut bukan berarti menguntungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi keuntungan itu kembali kepada manusia itu sendiri. Karena ada dan tidak ada yang menyembah Allah, Allah tetap agung. Allah tetap maha besar. Ya, tetap dia maha agung. Karena dahulunya dia enggak ada hamba, enggak ada makhluk. Dahulunya dia sendiri. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batinu. Dia yang awal, yang pertama, yang tidak ada sesuatu pun, dia sendiri waktu itu. Kemudian dia ciptakan ini, dia ciptakan itu, dia ciptakan arsy-Nya, langit, bumi, manusia dia ciptakan. Ya. Sehingga tidak ada keuntungan dan tidak ada kerugian dari perintah Allah terhadap manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada keuntungan bagi Allah sedikit pun, enggak ada. Dan tidak ada ruginya kalau ada sekiranya seorang atau sekelompok orang yang kafir kepada Allah kemudian Allah rugi. Enggak ada sama sekali, tidak sama sekali. Ya, Allah taala tidak membutuhkan makhluknya, tapi makhluknya lah yang membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Taib, ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lihat beberapa syarah ataupun beberapa soal jawab yang diutarakan oleh penulis di sini. Kata beliau, as-su'al, limada udhifal lailu ila samai? Kenapa disandarkan malam dengan langit? Ya, mana itu disandarkan idhofahnya? Lailaha, yakni lailas sama wa duhas sama. Ya, rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailas sama. Lailaha hanya itu tadi sama. Wa akhraja duhahas sama. Kenapa kata beliau diidofahkan lail tadi dengan langit? Walimada udhifat duha ilaiha? Dan kenapa juga waktu duha itu disandarkan kepada langit? Jawabnya kata beliau, al-jawab, qala at-Tabari rahimahullah, berkata al-Imam at-Tabari rahimahullah, fa adhafa al-laila ila as-sama'i li anna al-laila ghurubus syams wa ghurubuha wa tulu'uha fiha udhifa ilaiha lamma kana fiha kama qila nujumul lail idh kana fihi at-tulu'u wal ghurubu. Ini kata Imam At-Tabari. Ya, beliau rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa fa adhafa al-laila ila as-sama', Allah taala menyandarkan malam itu dengan langit, yakni malamnya langit, duhanya langit, li anna al-lail ghurubus syams, dikarenakan malam ya dengan apa? Tenggelamnya matahari. Malam itu dengan tenggelamnya matahari. Ghurubuha wa tulu'uha fiha, tenggelam dan terbitnya matahari itu fiha, yaitu di langit. Sehingga disandarkan dia kepada langit. Tenggelam dan munculnya kan di langit, kelihatan dia di langit. Nah, sehingga dia disandarkan kepada langit. Wa udhifa ilaiha lamma kana fiha, sehingga diidofahkan dia kepada langit ya ketika dia berada di langit tersebut. Karena dia banyaknya di langit. Dia enggak singgah di bumi sini. Kan enggak ke bumi di sini gitu ya. Matahari itu kan enggak singgah ke sini gitu. Enggak, dia di langit dengan jarak yang jauh. Jadi disandarkan dia kepada idofahnya kepada langit. Fahim tum? Nah, kama qila, sebagaimana dikatakan nujumul lail, bintang-bintang malam. Kenapa bintang disandarkan kepada malam? Karena tidak ada bintang di siang hari. Bintang itu munculnya malam. Ya, walaupun bintang-bintang itu ada di langit, tidak disebutkan nujumus sama. Tapi terkadang disebut apa? Nujumul lail, penyandarannya kepada malam, karena memang bintang itu hanya ada pada malam hari, kecuali bintang kesasar mungkin siang. Ya, atau bintang yang agak terlihat-lihat di siang hari, kadang ada kan? Kadang ada. Iya, tapi umumnya dia malam. Fa idafatud duha ilaiha, demikian juga pengidofahan penyandaran duha kepada langit. Fi qoulihi ta'ala wa akhraja duhaha, dan dia yang telah mengeluarkan duhanya langit. Nah, disandarkan juga kepada langit. Li'anna duha yadhharu biduhuri syams, karena yang namanya duha itu terlihat dengan terlihatnya matahari. Kapan waktu duha? Ketika tulu syams, ketika munculnya matahari, bukan tulu'ul fajr ya. Kalau fajr kan lain lagi, itu bukan duha. Beda fajr sama syams. Kalau fajr itu kan fajr syams, maksudnya yatafajjar, cahayanya itu yang pecah gitu, kelihatan duluan cahaya bias cahayanya. Taib. Jadi li'anna duha yadhharu biduhuri syams.
Dikarenakan duha itu terlihat waktu duha karena munculnya matahari. Wasyamsu mansubatun ilas sama, sehingga matahari pun disandarkan kepada langit. Ya, taib. Kemudian berikutnya, jelas ini ya, kenapa disandarkan malam atau duha tadi, lail dengan duha disandarkan kepada langit? Ya karena memang yang pertama letaknya muncul dan tenggelamnya ya matahari tadi itu di langit. Ya, sehingga terlihatnya di langit. Siang dan malam itu lihatnya ke langit. Ya, siang dan malam ataupun duha dan lail tadi. Pertanyaan berikutnya, soal, masih ada waktu ya. Satu lagi lah ini. As-su'al kathiran ma yustadallu 'ala al-ba'thi bi khalqis samawati wal ardi fama huwa wajhu dzalik. Banyak sekali yang berdalil ataupun beralasan tentang hari berbangkit dengan penciptaan langit dan bumi. Banyak sekali dalil-dalil tentang hari berbangkit atau sisi pendalilan, banyak sekali sisi pendalilan tentang hari berbangkit dengan menyebutkan apa? Penciptaan langit dan bumi, ya atau tidak? Jadi ada banyak ayat yang menyebutkan tentang hari berbangkit, terkadang digandengkan dengan penciptaan langit dan bumi. Contohnya ayat yang kita bahas ini. Ayat yang kita bahas, pada ayat yang mana coba? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hari berbangkit, kemudian dikaitkan dengan penciptaan langit dan bumi. Pada ayat yang mana? A'antum tadi loh. A'antum asyaddu khalqan amis sama. Ya. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Nah, itu ada banyak kata beliau di sini, bukan cuma ayat ini saja, bukan pada pembahasan surat An-Nazi'at ini saja, ada pada banyak ayat. Ketika Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang kafir tentang hari berbangkit atau menyebutkan tentang benarnya hari berbangkit, biasanya digandengkan dengan berita penciptaan langit dan bumi. Contohnya pada ayat ini, Allah taala menggandengkannya dengan penciptaan apa? Penciptaan langit. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Taib. Nah, banyak dalil seperti itu menyebutkan tentang hari berbangkit, ya. Kemudian disebutkan di sana penciptaan langit dan bumi. Fama huwa wajhu dzalik. Apa tujuannya itu? Apa tujuannya? Al-jawab, kata beliau, wajhu dzalik, tujuannya itu annallaha subhanahu wa ta'ala bayyana anna khalqas samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau ingin menjelaskan bahwa atau telah menjelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Penciptaan manusia ini kecil sekali, enggak sebesar penciptaan langit dan bumi, gampang sekali. Ya, jika dibandingkan keduanya, walaupun kedua-duanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ada dua perkara yang mudah, tapi ketika dibandingkan akan menggunakan bahasa apa? Menggunakan bahasa tafdil, ya kan? Akan menggunakan isim tafdil. Ya. Seperti contoh, ya, mana yang lebih tinggi? Ya. Fulan A atau fulan B? Aina atwal? Misalnya, mana yang lebih tinggi? Baina fulan A atau fulan B misalnya. Padahal A sama B sama-sama tingginya 1 meter sekian meter. Tapi bahasanya apa? Mana yang lebih tinggi? Fulan A lebih tinggi. Jangan langsung lebih tinggi berarti 2 meter, 3 meter. Enggak. Padahal si A 1 meter, si B 9,2 misalnya. Enggak sampai 1 meter. Tapi bahasanya apa? Bahasanya mana yang lebih tinggi. Walaupun kedua-duanya menurut sebagian besar orang, kedua-duanya adalah pendek. Paham kan? Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti berarti berat dong Allah taala menciptakan langit dan bumi. Enggak, jangan itu kita memahaminya. Itu mudah semua bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan makhluk-makhluk yang Dia ciptakan, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dibandingkan penciptaan langit bumi dibandingkan penciptaan manusia, masih lebih akbar, lebih besar penciptaan langit dan bumi. Itu dia. Makanya sering sekali hari berbangkit, berita-berita hari berbangkit digandingkan dengan penciptaan langit atau penciptaan bumi. Dikarenakan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mengingkari tentang hari berbangkit, karena menurut mereka bagaimana mungkin dibangkitkan kembali, diciptakan lagi sesuatu yang sudah hancur,
dimakan tanah, sudah hancur melebur dengan tanah, tulang belulang udah hancur, daging sudah habis, kok bisa dibangkitkan lagi? Enggak mungkin. Ya. Maka di sini beliau ingin menjelaskan mengapa banyak ayat menyebutkan tentang hari berbangkit kemudian digandengkan dengan berita menciptakan langit dan bumi. Karena itu dia, penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Falladzi khalaqas samawati wal arda qadirun ala khalqin nas, yang telah menciptakan langit dan bumi maha mampu untuk menciptakan manusia juga. Qadirun ala ba'thihim ahya'an ba'da mautihim, mampu pula yang menciptakan manusia ini untuk membangkitkan mereka hidup lagi setelah mereka mati. Wa hadza ka qoulihi ta'ala, dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ya, ayat 78 sampai 81. Allah taala berfirman, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, yakni insan membuat sebuah permisalan, dia lupa dengan penciptaannya. Jadi manusia berusaha membuat sebuah permisalan dan dia lupa dengan penciptaannya. Qala, apa kata insan tersebut? Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, siapa yang menciptakan kembali tulang belulang ini padahal dia sudah ramim, sudah hancur. Inilah masal, inilah perumpamaan yang diucapkan oleh manusia. Daraba lana masalan, kata Allah, insan, daraba huwanya itu kembali kepada manusia. Manusia ini berani-beraninya membuat sebuah perumpamaan, lana kata Allah, maksudnya untuk kami, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa nasiya khalqah, dia lupa sama penciptaannya, berani-beraninya membuat perumpamaan dengan mengatakan apa? Dengan mengatakan ini, ya, man yuhyil 'idhama, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang ini, wahya ramim, padahal dia sudah hancur, siapa yang bisa? Qul, maka Allah Ta'ala jawab, katakan ya Muhammad, yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkan kembali tulang belulang ini adalah yang menciptakan yang pertama. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengembalikannya lagi, menghidupkan tulang belulang itu lagi. Dialah yang menciptakan pertama sekali. Mengulanginya itu lebih mudah, itu maksudnya. Mengulanginya lagi setelah hancur itu lebih mudah. Nah, itu dia. Dia yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dia Allah Subhanahu wa taala bikulli khalqin alim, maha mengetahui dengan setiap apa yang telah diciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan setiap penciptaan. Bi kulli khalqin, setiap makhluk Allah tahu, alim. Allah tahu setiap makhluk yang dia ciptakan, itu Allah tahu. Kalau kita kan enggak tahu. Apa kita tahu setiap makhluk yang Allah taala ciptakan? Enggak tahu. Yang kita tahu adalah apa yang Allah taala informasikan. Kita enggak tahu kalau sekiranya Allah enggak beritahu. Kita enggak tahu ada makhluk yang Allah ciptakan yang sangat kuat, ya, yang mengerjakan perintah Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Kita enggak tahu ada makhluk ini kecuali setelah Allah Ta'ala beritakan. Makhluk apa itu? Malaikat. Ada malaikat, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa huwa bikulli khalqin alim. Adapun kita enggak tahu. Jangankan untuk mengetahui makhluk yang Masya Allah yang banyak. Walaupun secara informasi dari Al-Quran, makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu malaikat, jin, manusia, hewan-hewan dan tumbuhan. Ada enggak selain itu? Ada enggak wewe gombel? Ada enggak makhluk gaib? Ada satu makhluk. Apa? Dari jenis apa? Malaikat, jin, bukan malaikat, bukan manusia. Loh, apa jenis apa? Adalah makhluk. Ya enggak, dari terima kan itu ya. Karena bicara tentang sesuatu yang gaib itu tidak bisa kecuali yang maha gaib, itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala yang maha gaib yang menceritakan makhluk-makhluknya yang dia ciptakan. Apa itu? Malaikat, jin, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia. Ada nggak selain itu? Iya, ada, seperti langit, bumi, kan begitu ya, itu jelas. Itu makhluk Allah Ta'ala juga, langit, bumi. Ya, itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi Allah Ta'ala maha tahu segala makhluk yang dia ciptakan. Jangankan untuk mengetahui seluruh makhluk Allah, banyak sekali ya makhluk Allah. Untuk mengetahui yang ada pada diri kita sendiri saja kita sudah enggak bisa. Ya, untuk meneliti anatomi tubuh itu berapa lama para pakar itu meneliti anatomi tubuh manusia? Itu tidak. Kan harus diteliti kan anatomi tubuh manusia itu. Oh, ini ada penyakitnya. Apa ini obatnya? Diteliti atau bukan?
diteliti. Ya, wah ini yang cocok ini. Iya kok cocok. Kalau enggak cocok juga enggak sembuh-sembuh kan penyakitnya. Ya itu dia. Untuk pada diri kita sendiri kita tidak sanggup untuk mengetahui ilmu secara keseluruhan, ilmu anatomi tubuh kita ini kita enggak tahu. Tapi Allah Ta'ala tahu. Apalagi berkenaan dengan penyakit-penyakitnya. Allah Ta'ala yang menurunkan penyakit. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Tidaklah Allah Ta'ala menurunkan sebuah penyakit melainkan ada penyembuhnya. Bukan enggak ada, cuma kita enggak tahu. Nah, karena dangkal ilmu kita. Kita yang enggak tahu. Kadang coba obat ini, coba obat itu, obat paten. Sekalinya obat biasa saja sembuh. Nah, ya kan begitu. Ya, obat biasa saja sembuh. Itulah kedangkalan ilmu kita. Taib. Nah, jadi wa huwa bikulli khalqin alim. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdar nara. Dialah yang telah menjadikan bagi kalian dari pohon hijau berupa api. Antum paham enggak ini kan? Coba ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak manusia ini supaya berpikirlah masalah hari berbangkit ini. Lihat apa yang Allah Ta'ala firmankan. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdar naron fa idza antum minhu tuqidun. Dialah yang telah menjadikan bagi kalian dari pohon yang hijau itu bisa berupa api. Dari pohon yang hijau Allah jadikan bagi kalian pohon hijau jadi apa? Jadi naron, jadi api. Fa idza antum minhu tuqidun. Tiba-tiba kalian bisa nyalakannya. Ya, kalau kita dalami makna ayat ini kan menyinggung tentang masalah manusia yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan lagi setelah mati. Sebagaimana kalian mampu enggak menjadikan pohon yang hijau itu, kan hijau basah kan? Pohon itu apa langsung kering? Ya, tumbuh dia dengan hijau, namanya syajar akhdar, pohon yang hijau. Kira-kira antum bisa enggak jadikan itu api kayu bakar? Enggak bisa. Tapi menunggu apa? Menunggu proses sehingga bisa keluar api dari batang pohon, dari pohon yang hijau bisa keluar api. Nah, ini sebuah ungkapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu mengeluarkan kalian sebagaimana Allah mampu menjadikan bagi kalian pohon yang hijau bisa keluar api. Gampang bagi Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Sesuatu yang hijau bisa keluar api. Ya kan? Hijau bisa keluar api. Nah, itu dia. Tiba-tiba kalian bisa menyalakannya. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Ya, bukankah yang telah menciptakan langit dan bumi ini mampu untuk menciptakan yang semisal mereka? Bala, benar ya Allah, benar. Wa huwal khallaqul alim. Dan dia adalah yang maha mencipta lagi maha mengetahui. Ya, dia yang menciptakan langit, dia menciptakan bumi, dia mampu untuk menciptakan semisal kalian. Jadi dia mampu mislahum, Allah mampu menciptakan yang semisal kita lagi, maksudnya bisa diciptakan lagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita sudah hancur, sudah jadi ya tanah, sudah ini bisa diciptakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih akbar, lebih besar daripada penciptaan manusia. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya, penciptaan langit itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Adapun manusia kecil, dari tanah saja kok. Udah susah-susah, ya. Kita dari tanah saja. Wa kama qala ta'ala, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat 11. Fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazibin. Nah, ini juga lebih jelas ini dalam surah As-Saffat ayat 11. Fastaftihim. Ya, coba tanya mereka. Fastaftihim ini minta fatwa gitu ya. Istafta. Fastaftihim. Maksudnya minta atau tanya mereka. Siapa mereka yang dimaksud di sini? Orang-orang yang mengingkari hari berbangkit dari kalangan kaum musyrikin pada waktu itu. Coba tanya mereka, ahum asyaddu khalqan, apakah mereka lebih susah, lebih berat penciptaannya, amman khalaqna, atau dibandingkan yang kami ciptakan? Maksudnya isyaratnya kemana? Ke langit. Itu dia. Ya.
Apakah mereka menyangka, coba tanya mereka, apakah mereka menyangka, menduga bahwasanya mereka lebih berat penciptaannya daripada apa yang kami ciptakan? Maksudnya makhluk yang kami ciptakan yang sangat keras, yang sangat kuat. Iya. Inna khalaqnahum min tinin lazibin. Kemudian Allah jelaskan, sesungguhnya kami ciptakan mereka manusia dari tanah yang lembek. Ya, yang lazib. Dari tanah yang lembek saja kalian, dari tanah yang lembek. Merasa apa? Besar, merasa susah, merasa susah lah, udah mati kok, udah hancur, susah diciptakan lagi. Enggak, gampang, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak seberat Allah menciptakan langit. Ya, taib. Ikhwani fillah rahimanillahu iyyakum jami'an. Cukup mungkin sampai di sini, nanti kita lanjutkan sebagian yang lainnya. Insyaallah masih ada beberapa penjelasan yang lain. Sini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menurut Al-Quran, bumi itu dihamparkan, tapi menurut ilmu pengetahuan secara umum, bumi itu bulat. Apakah ini termasuk menyelisih Al-Quran, dan berdosakah kita mempercayai ilmu itu bulat-bulat? Mempercayai ilmu itu, bahwa bumi itu bulat. Ya, insyaallah ini enggak masuk ke bab akidah lah. Ya, ini cuma secara ilmiah saja, silahkan. Karena Nabi SAW juga tidak menentukan secara jelas dan tidak membahas itu. Artinya itu perkara yang ya di luar dari perkara yang muhim, yang sangat penting, yang tidak berkaitan dengan ibadah, tidak berkaitan dengan inti kehidupan itu. Artinya tidak ada, ya bukan berarti kalau kita misalnya, karena di dalam Al-Quran juga dari sisi tafsir ada ayat-ayat yang mungkin mengarah bahwasanya bumi itu bulat. Ya, seperti yang sudah dibahas oleh sebagian para ulama. Ada juga ayat-ayat yang mengarahkan kepada bumi itu rata, datar. Ya, artinya apa? Ini tidak menjadi permasalahan yang sangat mendasar, permasalahan pokok. Tidak termasuk dia menyelisih Al-Quran apabila kita mengambil salah satu dari dua pendapat tadi, masalah datar ataukah bulat. Tidak. Ya, tidak sampai ke sana insyaallah. Bahkan tinggalkan aja masalah-masalah seperti ini, karena ini bukan perkara yang pokok di dalam Islam. Dia tidak berkenaan dengan ibadah. Walaupun bumi ini bulat ataukah dia datar ataukah lonjong, yang penting antum ibadah, nah itu yang penting. Ya, antum beribadah kepada Allah, mentauhidkannya, nah itu yang terpenting. Bukan berkaitan ya dengan ya salah keyakinan bumi bulat, lonjong, peang, ya rata, datar atau apa, itu tidak, enggak masuk kepada masalah-masalah pokok dalam Islam. Insyaallah itu sekedar ilmiah saja, ya. Itu bahasan ilmiah untuk mempertajam kesungguh-sungguhan di dalam menggali Al-Qur'an, enggak masalah. Kalau kita memang ingin lebih dekat dengan Al-Qur'an, silahkan. Tapi jangan perkara-perkara yang itu tidak dijadikan sebagai perkara pokok, jangan dijadikan sebagai perkara yang pokok. Itu hanya sebatas hiasan. Itu sebatas ya bunga-bunga ilmiah, ilmu. Silahkan. Itu tujuannya untuk apa? Untuk lebih mendekatkan kita dengan Al-Quran. Silahkan. Ilmu itu tidak tercela. Ya, ilmu pengetahuan itu pada asalnya tidak tercela. Ya, selama memang itu tidak bertentangan dengan syariat. Dan Al-Quran sendiri ataupun Rasulullah SAW sendiri tidak pernah mengait-ngaitkan masalah bentuk bumi atau bentuk langit. Kita hanya berusaha menggali informasi dari Al-Quran, dari sabda Nabi SAW dengan masalah itu. Walaupun saya pribadi lebih merojihkan bumi itu datar, nah, gitu ya. Terserah antum. Ini tidak masuk pada hal-hal yang harus kita ngotot-ngototan. Enggak Ustaz, bulat. Ya terserah antum mau bulat. Mau bulatnya kayak apa? Mau kayak telur, mau kayak bakso, terserah. Ya. Saya meyakini apa dengan dalil-dalil yang ada, itu bumi itu rata dan ada bagian lapis ke bawah. Ya, karena namanya ke bawah itu tidak bulat. Iya kan? Kan Allah Ta'ala menciptakan langit 7 dan bumi juga mislahun, 7 juga lapis ke bawah. Namanya sesuatu lapis itu enggak bisa bulat. Iya kan? Lapis itu memang harus lapis ke bawah, berlapis ke bawah. Iya, ke atas juga seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi ini enggak harus antum mengikuti ana. Terserah kan gitu. Taib. Jadi yang jelasnya ini bukan perkara yang harus diperpanjang masalah ini, tapi silahkan antum memperdalamnya ataupun ingin menelitinya sehingga bisa antum simpulkan, oh ternyata datar, oh ternyata bulat. Wallahu a'lamu bissawab. Taib, demikian cukup, waktunya sudah hampir mendekati jam 7.
Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan yang berikutnya. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.